Sebuah batang baja hampir melukai seorang dokter wanita. Di saat genting, pemuda berpakaian ala zaman kuno muncul dan menyelamatkan dokter itu. Namun saat tim medis akan menolong, keduanya malah menghilang. Saat pemuda itu membuka mata, ia kebingungan melihat sekelilingnya. Di kejauhan, terlihat ibu kota kerajaan. Barulah ia sadar ia telah kembali ke masa lalu kampung halamannya. Namun yang membuatnya bingung, kenapa wanita ini ikut terbawa. Saat akan membangunkannya, seekor harimau muncul. Pemuda itu pun tiarap ketakutan. Sementara wanita itu justru terbangun tanpa menyadari bahaya mengintainya. Tanpa pikir panjang, pemuda itu buru-buru menarik tangan wanita itu dan berlari menyelamatkan diri. Seolah merasa aman, wanita itu baru sadar jika ia masih punya tanggung jawab melakukan operasi. Tapi anehnya, jam tangannya berhenti dan ponselnya tidak ada sinyal. Ia pun menjadi bingung, lalu bertanya di mana mereka sekarang. Pemuda itu menjawab, kita berada di zaman dinasti Joseon, 5 abad yang lalu. Tentu saja wanita itu tidak percaya. Lalu ia bertanya arah pada seorang penebang kayu. Tapi penampilannya yang aneh membuat sang paman curiga. Pemuda itu pun menenangkan situasinya. Kemudian mereka menuju desa terdekat. Saat wanita itu melihat kehidupan di sana, barulah ia percaya kalau dirinya telah terlempar ke masa lalu. Ia memohon ke pemuda itu untuk membantunya kembali ke masa depan. Tapi pemuda itu tidak tahu caranya. Saat pemuda itu akan pergi, wanita itu mengejarnya. Ia pun membiarkannya ikut, tapi dengan syarat harus mengenakan pakaian sesuai zaman sekarang. Mereka akhirnya menyelinap ke tempat kerja pemuda tersebut. Namun pemuda itu kaget melihat wajahnya terpampang sebagai buronan. Kemudian ia menyuruh wanita itu menunggu di sudut jalan, sementara ia mengambil barang-barangnya. Tiba-tiba seorang warga pingsan di jalan. Sebagai dokter, wanita itu langsung memeriksanya dan menyimpulkan bahwa pasien mengalami paru-paru bocor. Ia bersiap melakukan prosedur medis. Melihat ini, warga mulai panik karena gaya pengobatannya yang terlihat janggal. Namun ia tetap melanjutkannya karena ini menyangkut nyawa orang. Sebelum ia mulai menyayat, pemuda itu datang dan menghentikannya. Di sini cara seperti itu takkan berhasil, katanya. Dengan cepat pemuda itu memeriksa nadi pasien lalu menggunakan jarum akupuntur untuk mengeluarkan udara paru-parunya. Tidak lama kemudian napas pasien kembali normal. Warga bersorak dan si wanita kagum melihatnya. Kemudian pemuda itu memberikan isyarat agar mereka segera pergi. Lalu ia menyembunyikan wanita itu di sebuah penginapan dan memesankan makanan untuknya. Namun setelah makan, wanita itu merasa sakit perut. Ia bertanya di mana toilet. Namun pemilik penginapan kebingungan, tidak tahu apa yang dimaksud wanita itu. Tapi setelah melihat mukanya seperti orang kebelet, si nyonya langsung mengerti. Wanita itu bertanya lagi, apa ada tisu? Tidak ada, cuma pakai tongkat kayu, jawab si nyonya. Sesampainya di kamar mandi, wanita itu terkejut melihat kondisi toilet yang kotor dan bau. Tapi dia tidak ada pilihan lain selain menahan napas panjang dan masuk ke dalam.